Pernah nggak sih kepikiran kenapa logo Apple itu Apple? Dan kenapa harus digigit? Padahal, kalau dipikir-pikir, itu cuma gambar buah sederhana. Tapi anehnya, logo ini malah jadi salah satu simbol paling terkenal di dunia. Begitu lihat, orang langsung kepikiran teknologi, desain mahal, gaya hidup premium, sampai status sosial. Dan menariknya, semakin kita ngulik semakin terasa kalau logo ini kayak punya makna yang lebih dalam. Karena ternyata, di balik apel tergigit itu, ada cerita tentang pengetahuan, manusia, bahkan tragedi. Logo pertama Apple bukanlah apel sederhana seperti sekarang. Tahun 1976, Apple baru saja didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne. Dan logo pertama mereka dirancang oleh Ronald Wayne. Logo itu menggambarkan Isaac Newton duduk di bawah pohon apel. Desainnya terlalu rumit untuk sebuah perusahaan teknologi. Namun di situ ada pesan. Apple ingin diasosiasikan dengan penemuan, ilmu pengetahuan, dan revolusi berpikir. Pada tahun 1977, Steve Jobs meminta seorang desainer bernama Rob Janoff untuk mengubah logo lama dan menggantinya dengan logo yang sederhana agar mudah diingat. Elemen paling ikonik pada logo Apple adalah gigitannya. Tanpa ada gigitan, itu hanya buah biasa. Namun dengan gigitan, itu menjadi simbol. Permainan kata antara byte dan byte. Dalam dunia komputer, byte adalah unit dasar informasi. Dalam kehidupan nyata, byte adalah tindakan menggigit. Gigitan adalah aksi. Itu berarti seseorang sudah berinteraksi dengan objek itu. Dan ini selaras dengan filosofi Apple. Teknologi bukan untuk dilihat, tapi untuk digunakan, disentuh, dan dialami. Yang bikin logo Apple menarik adalah karena Apple sendiri memang sudah lama jadi simbol pengetahuan. Dalam banyak budaya barat, apel sering dikaitkan sama kisah Adam dan Hawa. Apel menjadi simbol rasa penasaran, simbol pengetahuan dan simbol manusia yang mulai sadar. Begitu digigit, hidup manusia berubah. Dan kalau dipikir-pikir, Apple juga melakukan hal yang mirip lewat teknologi. Mereka bikin manusia melihat dunia dengan cara baru. This amazing little device holds 1,000 songs, and it goes right in my pocket. iPhone. We have a chance, if we stay focused and choose wisely, to really continue to impact people's lives in some small way for the better. Kisah Isaac Newton tentang apel jatuh itu mungkin terdengar sederhana, tapi efeknya mengubah sejarah manusia. Karena Newton gak cuma lihat apel jatuh, dia bertanya, kenapa bisa jatuh? Dan pertanyaan sederhana itu akhirnya melahirkan pemahaman baru tentang alam semesta. Isaac Newton melihat hukum tersembunyi, sedangkan Apple melihat komputer sebagai potensi tersembunyi. Newton tidak menciptakan gravitasi, dia hanya menyadarinya. Dan Apple bukan pembuat komputer pertama, tapi Apple membuat kita menyadari betapa kita membutuhkannya. Yang tadinya terasa rumit, jadi terasa personal. Alan Turing dan gigitan terakhir. Kalau Newton adalah simbol lahirnya sains modern, Turing bisa dibilang fondasi dunia digital. Tanpa dia mungkin komputer modern gak akan seperti sekarang. Alan Turing adalah seorang matematikawan muda dengan cara berpikir yang jauh melampaui zamannya. Sekitar tahun 1930, Turing mulai memikirkan satu pertanyaan sederhana. Bisakah sebuah mesin berpikir seperti manusia? Dari pertanyaan itu, lahirlah konsep revolusioner bernama Turing Machine, sebuah gagasan tentang mesin yang mampu membaca, menyimpan, dan memproses informasi secara otomatis. Kontribusi terbesar Alan Turing muncul saat Perang Dunia Kedua. Pemerintah Inggris merekrutnya untuk memecahkan kode rahasia militer Jerman Nazi, kode yang dikenal dengan nama Enigma. Masalahnya, kode Enigma hampir mustahil dibobol. Mesin itu mampu menghasilkan jutaan kombinasi sandi setiap harinya. Bahkan, banyak orang percaya tidak ada manusia yang mampu memecahkannya. Tapi Alan Turing berpikir berbeda. Ia bersama timnya menciptakan sebuah mesin elektromekanik bernama Bombi. Mesin ini dirancang untuk menebak dan menganalisis pola sandi Enigma jauh lebih cepat dibanding manusia. Dan disinilah sejarah berubah. Mesin Bombi berhasil membantu memecahkan komunikasi rahasia Nazi. Informasi yang didapat dari mesin itu membantu pihak sekutu memenangkan banyak pertempuran penting. Bahkan banyak sejarawan percaya penemuan Turing mempercepat akhir Perang Dunia Kedua hingga beberapa tahun, sekaligus menyelamatkan jutaan nyawa. Dari sinilah lahir cikal bakal komputer pertama modern.
Mesin-mesin yang awalnya dibuat untuk perang, perlahan berkembang menjadi teknologi yang kini ada di genggaman kita. Laptop, smartphone, internet, dan kecerdasan buatan. Namun ironisnya, di balik kejeniusannya, kehidupan Alan Turing berakhir tragis. Ia sempat dihukum oleh negaranya sendiri karena identitas orientasi seksual pribadinya. Dan pada tahun 1954, Alan Turing meninggal dunia di usia 41 tahun. Dan menurut cerita yang beredar, saat meninggal, ada apel tergigit yang mengandung racun di dekatnya. Makanya banyak orang menghubungkan itu dengan logo Apple. Di mata banyak orang, apel tergigit itu menjadi simbol penghormatan tak langsung, simbol ironi, bahkan simbol tragedi di balik kemajuan teknologi. Jadi, apakah logo Apple cuma desain biasa? Mungkin, iya. Tapi, di saat yang sama, mungkin juga lebih dari itu. Karena satu logo sederhana ini bisa bikin orang memikirkan teknologi, pengetahuan, godaan, sampai sejarah manusia. Dan mungkin itu alasan kenapa logo ini terasa begitu kuat. Karena Apple bukan cuma menjual produk, mereka menjual cara berpikir. Dan tanpa sadar, setiap kali kita membeli produknya, mungkin kita juga ikut menggigit apel itu.